Halo para pioner sejati yang saya hormati, yang saya banggakan, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Luar biasa ya, sebuah pernyataan yang mengejutkan sekaligus memberikan motivasi dari Satoshi Nakamoto ya. Bukan Dematoshi, Dematoshi sedang ada di depan saudara ya. Bagi siapapun yang masih mempertanyakan potensi jangka panjang Pi, mari kita lihat dari perspektif yang lebih luas. Ingatkah Anda dengan masa-masa awal Bitcoin? Setelah 100 hari pertama pasca pemblokiran Genesis pada tahun 2009, nilai BTC hampir tidak ada. Dalam istilah moneter, mungkin hanya dapat dipertukarkan dengan sepotong visa. Itu adalah konsep yang tidak jelas yang dipahami oleh sedikit orang. Namun melalui kombinasi unik dari teknologi yang inovatif, komunitas yang berdedikasi, dan fokus tanpa henti pada prinsip-prinsip intinya, Bitcoin perlahan tapi pasti naik menjadi raja uang kripto yang tak terbantahkan. Sekarang lihat jaringan Pi sejak hari pertama. Pi telah mengadopsi strategi yang secara fundamental berbeda namun sama-sama kuat. Aksesibilitas massal dan adopsi yang didorong oleh utilitas. Sebelum spekulasi pasar terbuka, sementara Bitcoin dimulai dengan mengadopsi awal yang paham teknologi. Pi telah mengumpulkan lebih dari 13 juta pengguna mainan. Jumlah yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya untuk jaringan yang masih dalam tahap awal. Kita melihat Pfest mendemonstrasikan perdagangan dunia nyata. Domain Pi menciptakan identitas digital dan dana venture senilai 100 juta yang berinvestasi dalam pertumbuhan ekosistem. Ini bukan sekedar fitur, ini adalah pilar dasar yang membangun ekonomi yang besar dan inklusif. Anda tahu, mata saya di sini, tapi saya melihat tangan mantan pacar saya memberikan saya kopi. Saya tahu tuh, karena memang sekjen itu punya indera. Ya kan, saya masih membaca kan. Pi tidak mencoba menjadi Bitcoin, Berikutnya, dengan meniru jalan sebaliknya, ia mengukir jalannya sendiri, membangun kerajaan terdesentralisasi yang berfokus pada utilitas harian, keterlibatan komunitas yang sejati, dan memecahkan masalah adopsi massal yang masih dihadapi Bitcoin. Terlepas dari semua keberhasilannya, pendekatan cermat tim inti terhadap QC, keamanan dan perluasan terhadap menunjukkan visi jangka panjang yang jauh melampaui sensasi jangka pendek. Sama seperti para penganut Bitcoin awal yang melihat potensi melampaui nilai nol awal, para pelopor menyadari bahwa kekuatan Pi terletak pada distribusinya yang luas, utilitas dunia nyata, dan besarnya jaringan yang terlibat. Ini bukan perlombaan, ini adalah konstruksi metodis ekonomi digital pada fondasi. Habis lu nyinyirun ya. Luar biasa ya. Ini rekan saya ya. Dia bukan sedih, tapi dia mengekspresikan sebuah semangat yang ini Satoshi, ini Dematoshi. Oke. Wah. Siap-siap ya teman-teman, ini minta maaf saya sudah tidak pernah melihat lagi kolom komentar. Udah sibuk banget ya ngurusin aplikasi-aplikasi. Tapi gini teman-teman, tunggu dulu ya, saya dikasih tapi tinggal setengah ya, daripada nggak ada, disyukuri ya. Saya tadi dikirimin seorang teman, gimana sih Pak Sekjen cara mencairkan ini. Saya mengikuti Sekjen beberapa aplikasi ya. Wah, terima kasih yang sudah mengikuti Sekjen Dematoshi Nakamoto. Akhirnya dia sadar ya. Dia sadar bahwa pelan-pelan pioner harus sadar, menyadari semua bahwa kita tidak hanya menunggu Pi. Ya. Cobalah, saya sudah menjelaskan kepada Anda, menyediakan keranjang. Banyak keranjangnya. Iya kan, sambil menanti. Sayang sekali rekan yang tadi itu lewat CTC. Ya. Tidak lama lagi akan mengalir ya
EFS tinggal 31 hari ya. Itu adalah keranjang juga di sana. Sambil menantikan GCV kalau memang real GCV ya. Kita lihat ya. Oke, teman-temanku, kita menunggu ya, sambil menunggu garap EFS, garap T-coin ya, garap nucleus core chain ya. Banyak ekosistem, kita mesti cerdas sekarang. Rekan-rekan harus masuk di dalam ekosistem luas di dunia ini ya. Apa yang telah ada di belakang kita ya, itu adalah pengalaman. Jangan sempit pikiranmu luas, sesempit VTube ya. Ada yang belum move on di VTube, kasihan sekali hidupnya ya. Dema selalu di mana itu si VP. Loh, memang VP-mu saya ambil ya. Saya saja belum mencairkan karena ekosistem kita ya sempit ya, ekosistem kecil. Begitu bertindak regulator ya susah juga ya. Nah, kalau kita punya ekosistem besar seperti OKX, seperti Binance, seperti TT, CTC Coin, seperti Efsan, ya siapa yang mau hajar? Tadi ada yang ngomong katanya sudah diblokir di Indonesia yang Efsan. Siapa bilang ya? Saya barusan melakukan penarikan ke OKX landing tuh ya, hasil kemenangan permainan prediksi. Memang ya. Hidup itu teman-teman harus untung, bukan rugi ya. Saya melakukan permainan di Efsan itu bukan top up ya, karena memang saya sudah komitmen. Tidak ada untuk top up. Saya lagi digombal oleh orang Inggris nih. Dia kira saya mau melakukan itu, enggak ya. Ponzi ya. Kalau masih top up bagi saya itulah ponzi. Karena sekjen Nematosi adalah sekjen gratisan yang harus mengambil keuntungan dari permainan fair ya. Oke kawan-kawanku, tetap semangat. Ini adalah pernyataan Satoshi Nakamoto yang menggemparkan. Selamat sukses buat Anda semua.